Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tidak terasa lagi satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas kehidupan saudara dan saya. Allah sudah berkati, lindungi. Ia telah bersama-sama dengan kita untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita sepanjang minggu ini. Dan kita boleh bertemu kembali pada saat ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran sekolah Sabat kita memasuki pelajaran yang kedua dengan tema Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Oleh karena itu, mari kita mengikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 13. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam pelajaran kita pada pekan ini, Paulus memulai suratnya kepada jemaat Efesus dengan menulis tentang Kristus. Dia sangat mengucap syukur, dia berterima kasih oleh karena hanya melalui Kristus sajalah sehingga berkat-berkat sorgawi ia dapat beroleh. Di dalam Kristus Allah memilih kita dan menerima kita. Di dalam Kristus kita telah diampuni dan ditebus. Di dalam Kristus kita menerima keselamatan dari Allah. Di dalam Kristus umat manusia dapat menemukan kesatuan dan keselarasan. Di dalam Kristus kita hidup penuh kebahagiaan dan pujian. Fokus utama dari pekabaran Rasul Paulus teristimewa dalam pelajaran kita ini adalah meninggikan, memuliakan Kristus di dalam kehidupan. Yesus Kristuslah yang telah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Teristimewa di dalam konteks pelajaran ini kepada jemaat yang ada di Efesus, sehingga mereka tidak memiliki alasan yang lain untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Berkat Kristus kita menerima meterai Allah dan mencicipi keselamatan kekal. Berkat Kristus kita dapat menerima kehadiran dan karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingin menanamkan di dalam pikiran umat-umat Tuhan yang ada di Efesus bahwa mereka ini berharga di mata Tuhan dan Allah yang telah melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Sehingga umat-umat Allah yang ada di Efesus ini, mereka terus hidup, mereka terus melaksanakan setiap aktivitas mereka dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Paulus ingin menasihatkan jemaat Efesus dan mengingatkan mereka untuk terus menyembah Allah dan memuji Allah atas begitu banyak berkat yang telah Allah siapkan, Allah berikan kepada mereka. Dan ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah tidak meninggalkan akan umat-umatnya. Allah terus menyediakan berkat-berkat di dalam Kristus. Beberapa menit ke depan ini kita akan melihat bersama karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus, diterima di dalam kekasih, penebusan melalui darahnya, berkumpullah segala sesuatu menjadi satu dalam Kristus. Kita juga akan melihat tanggapan kita terhadap karunia-Nya, pujian atas kemuliaannya, dan mencicipi hadiah masa depan. Apakah hadiah masa depan itu dan bagaimanakah caranya kita mencicipi hadiah tersebut? Kita akan melihat bersama jaminan warisan kita. Oleh karena itu, mari kita mengikuti pembahasan berikut ini. Diterima di dalam kasih, Efesus 1 ayat 3-6. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, kita akan melihat bahwa ada ungkapan rasa terima kasih yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tentang hadiah atau berbagai pemberian yang diterima, yang diberikan Allah kepada umat-umatnya. Paulus memuji Allah karena ia telah memberikan berkat-berkat rohani di sorga di dalam Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus sehingga berkat-berkat rohani diberikan kepada umat-umatnya. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita ini, yang dimaksudkan di sorga di dalam Kristus, ini merujuk pada tempat di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dan alam roh tempat para malaikat bergerak, baik malaikat baik ataupun malaikat jahat. Dengan kata lain, Allah mengendalikan segala sesuatu. Segala kekuasaan diberikan kepada Yesus Kristus. Dan Efesus 1 ayat 3-6 berisi bahasa yang mengilhami tentang bagaimana Allah memandang kita di dalam Kristus. Bahkan di sana dikatakan sebelum penciptaan dunia Allah telah memilih kita di dalam Kristus dan menetapkan kita untuk berdiri kudus dan tidak bercela di hadapannya sebagai putra dan putri Allah yang berharga berdasarkan penciptaan dan penebusan di dalam Kristus. Kita ini telah dipilih dan ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Apakah kita menganut konsep sekali selamat, tetap selamat? Bukanlah demikian. Yang dimaksudkan dengan dipilih, ditetapkan, bahwa sejak dari semula kita ini adalah anak-anak Allah. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi oleh karena pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia, lebih khusus lagi manusia yang pertama, sehingga adanya dosa. Sehingga oleh karena dosa kita harus dihukum. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, kasih-Nya kepada kita, sehingga kita
diberikan kesempatan untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Bagi Tuhan, kita sudah duduk di sebelah Bapa dan Yesus di tempat surgawi. Kita adalah kesaksian bagi para malaikat, dan kita harus mempersenjatai diri melawan serangan malaikat yang jatuh yang tinggal di sana, di alam rohani. Bahwa perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Apa berkat dari karunia yang Allah berikan kepada kita? Kita suci dan tanpa celah. Kita diadopsi sebagai anak-anaknya, yang tadinya kita oleh karena dosa, kita harus dihukum, tetapi oleh karena Yesus Kristus, sehingga kita diadopsi sebagai anak-anaknya. Dan kita dibuat diterima di dalam Sang Kekasih, di dalam Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita diterima di dalam kasih, bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Penebusan melalui darahnya, Efesus 1 ayat 7 dan 8. Paulus menulis kepada orang-orang yang pernah menjadi anak-anak kemurkaan, hamba dosa seperti kita. Dalam konteks ini dia tujukan kepada jemaat Efesus, tetapi pelajaran rohani dapat kita ambil bahwa ini juga ditujukan kepada kita yang hidup pada saat ini. Kita yang tadinya adalah hamba dosa, kita ini adalah anak-anak kemurkaan, tetapi pada akhirnya kita dikasihi. Tetapi mereka telah ditebus dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Penebusan memungkinkan seorang budak bebas dari tuannya. Dalam hal ini tuannya adalah dosa. Kita telah ditebus dan kita tidak terikat lagi kepada tuan kita, yakni dosa. Tetapi di dalam darah anak domba, yakni Yesus Kristus, kita diberikan kemenangan. Kita juga menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dengan harga yang mahal, yakni darah Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Dia mencurahkan akan darahnya, dia memberikan akan nyawanya untuk supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita bukan lagi objek tak berharga yang digunakan oleh penguasa kejam, melainkan makhluk bebas dan tak ternilai, putra dan putri Tuhan. Bukan dengan usaha kita sekali lagi, tetapi oleh karena kasih karunia yang Yesus berikan kepada kita, sehingga kita ditebus dan kita menjadi anak-anak Allah. Penebusan itu harganya tak ternilai mahalnya, dan pengampunan diberikan oleh Allah kepada kita, dan pengampunan ini melimpah. Itulah sebabnya kita berterima kasih kepada Tuhan, karena ada solusi apabila kita melakukan akan kejahatan, apabila kita melakukan akan dosa. Kita diberikan kepastian pengampunan, asalkan kita datang kepada Tuhan, berjanji untuk kita dapat meninggalkan akan setiap dosa kita, dan berjanji dengan pertolongan Tuhan kita tidak akan melakukannya lagi. Karena Allah mengasihi kita, Dia telah memberikan pengampunan kepada kita, Dia memberikan penebusan kepada kita, dan realisasinya adalah ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita diselamatkan. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang luar biasa, yang tak ternilai harganya, yang diberikan Allah kepada kita? Berkumpullah segala sesuatu menjadi satu di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Di dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10 di sana mengatakan seperti ini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Paulus menggunakan 3 penggolongan untuk rencana Allah. Yang pertama adalah rahasia kehendaknya, yang kedua adalah rencana kerelaannya, dan yang ketiga adalah persiapan kegenapan waktu. Rencana yang berpusat kepada Kristus ini dibuat sebelum dunia dijadikan, dan begitu luas sehingga mencakup semua waktu, kegenapan waktu dan ruang segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan Paulus mengumumkan kesatuan dalam Kristus sebagai tujuan ilahi yang agung bagi alam semesta. Paulus menjelaskan rencana ini secara rinci dalam sisa suratnya. Kesatuan dalam Kristus didasarkan pada kematian, kebangkitan, kenaikan, dan permuliaannya. Rencana itu dimulai dengan mempersatukan umat manusia, baik orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, dalam satu gereja. Tidak ada lagi dinding pemisah, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Semuanya satu di dalam Kristus. Gereja harus tetap bersatu, menghindari perilaku yang dapat memecah belah. Karena gereja ini adalah tubuh Kristus. Dan gereja akan berjuang demi perdamaian sebagai pasukan yang bersatu dalam nama Kristus. Itulah sebabnya Allah meminta kita supaya tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, tetapi supaya bersatu di dalam Kristus, supaya berkumpul segala sesuatu menjadi satu di dalam Kristus. Karena Allah menginginkan supaya kalau boleh tidak ada yang binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi pada akhirnya pilihan-pilihan menentukan
akan masa depan kita. Mari kita memilih untuk ada di dalam Kristus, menjadi satu di dalam Kristus, sehingga kita akan terus dikuatkan di dalam iman kerohanian kita. Kita akan terus setia kepada Tuhan sambil melakukan peran kita di dunia ini untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Dan ketika Tuhan datang, kita diselamatkan. Pujian atas kemuliaannya. Efesus 1 ayat 11-12. Kalau kita melihat akan ayat ini, di sana dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kalau kita lihat sebagaimana dengan orang-orang Efesus, demikian pula dengan kita. Untuk memperkuat iman dan identitas kita sebagai orang Kristen, Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberi kita berkat. Begitu banyak berkat, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi pada hari tersebut. Allah telah menyediakan dan memberikan berkat-berkat bagi kita. Dia telah menjadikan kita putra dan putri Allah, dan Dia memiliki rencana khusus yang akan digenapi melalui kita, mempersatukan segalanya di dalam Kristus. Itulah sebabnya, sebagaimana Dia menasihatkan jemaat di Efesus supaya jangan tawar hati, karena mereka ini bukanlah manusia yang dibiarkan, tetapi mereka ini adalah anak-anak Allah. Demikian pula dengan kita. Janganlah kita tawar hati di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Walaupun begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi silih berganti setiap hari, sehingga itu cenderung membuat kita mempertanyakan bahkan meragukan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita terus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Allah sumber berkat. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita menyediakan berkat-berkat bagi kita. Dan Ia akan terus menyediakan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap situasi kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan telah menaruh kepercayaannya kepada kita. Kita harus menanggapinya dengan menjalani kehidupan untuk memuji kemuliaannya. Begitu banyak berkat yang kita rasakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk terus memuji Allah, memuji akan kemuliaannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Selain itu, di dalam Dia juga kita memperoleh milik pusaka. Apakah milik pusaka itu? Kita menerima warisan dari Allah, yakni keselamatan. Sorga menjadi bagian kita. Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa kita ini adalah warisan Tuhan. Mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena besar anugerah yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Berkat-berkatnya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Jaminan warisan kita boleh temukan di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Tuhan ingin agar kita yakin bahwa kita akan menerima warisan bersama Yesus. Warisan sebagai umat-umat Allah dan keselamatan yang direalisasikan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita menikmati hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Ia telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Paulus menjelaskan dengan menggunakan dua kiasan terkait dengan Roh Kudus ini. Pertama-tama, ia menggambarkan Roh Kudus sebagai meterai. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita menerima Roh Kudus dan ditandai sebagai milik Allah. Roh Kudus sebagai meterai mengidentifikasikan kehadiran roh yang memeteraikan yang terjadi sejak saat pertobatan. Meterai ini sejak zaman kuno digunakan untuk berbagai fungsi, mengautentikasi salinan hukum dan perjanjian, memvalidasi kualitas dan kuantitas sesuatu, atau untuk menyaksikan transaksi, kontrak, surat, wasiat, dan adopsi. Dan ini mengumumkan kepemilikan dan perlindungan. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita ditandai dengan orang percaya sebagai milik Allah dan menyampaikan janji Allah untuk melindungi mereka. Dan Allah tidak membiarkan saudara dan saya. Yang kedua adalah jaminan. Memiliki Roh Kudus adalah jaminan menjadi bagian dari umat Allah dan menerima warisan yang dijanjikan. Roh Kudus adalah jaminan warisan kita yang melihat ke peristiwa ketika warisan akan diberikan secara sepenuhnya. Ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang digunakan secara luas dalam bahasa Yunani umum, yakni arabon, yang menunjukkan angsuran pertama, deposit atau uang muka yang mengharuskan pembayar untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kata Paulus, adalah angsuran pertama dari warisan penuh atas keselamatan dan penebusan yang akan datang dengan kedatangan Kristus kembali. Jaminan biasanya merupakan pembayaran pertama yang dilakukan untuk memastikan bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan. Sekarang kami menikmati bagian dari warisan, tetapi yang terbaik belum datang. Realisasinya adalah manakala Yesus datang pada kali yang kedua, sehingga kita akan menerima warisan kekal, keselamatan
dan kehidupan selama-lamanya yang akan diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, apakah tugas kita ketika kita masih hidup di dunia ini? Ialah dengan menerima dengan hati yang bersyukur dan tunduk pada apa yang telah ditawarkan kepada kita di dalam Yesus. Saudaraku, di dalam karunia putranya yang tiada tara itu, Tuhan telah melingkupi seluruh dunia dengan suatu atmosfer kasih karunia yang nyata, sama nyatanya seperti udara yang bersirkulasi di seluruh bumi. Semua orang yang memilih untuk menghirup atmosfer yang memberi kehidupan ini akan hidup dan bertumbuh hingga menjadi pria dan wanita yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Mari kita terus berada di dalam Kristus Yesus, karena Dia telah melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Berkat-berkat surgawi senantiasa diberikan, dan hanya melalui Yesus sehingga keselamatan menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita menghargai, menghormati, dan meninggikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Yesus Kristus yang telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kami. Bantu kami Tuhan untuk kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami menerima Roh Kudus di dalam hati kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk kami terus menyembah dan memuji Yesus Kristus, Allah kami, di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.